Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabar nih semuanya adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, hari Minggu ini kita mau nyanyi lagu apa ya, Lui? Apa ya? Ayo, Setinggi-tingginya apa? langit. Oke. Sama? Dalam nama Yesus. Oke, adik-adik kita nyanyi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi setiap hati kami Tuhan. Hati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, dimanapun Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Bapa, kami percaya biar Engkau yang melawat setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biar kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Belinda. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kakak Dwi. Ayo adik-adik, gimana kabarnya semua? Tentu baik kan? Nah, pada masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, bener banget tentang karakter inisiatif. Ayo, ada yang masih ingat nggak 5 pedoman karakter inisiatif pada minggu lalu yang diceritain Kak Yogi? Apa aja? Kali ini bersama-sama Kak Dwi kita akan nyebutin 3 aja. Yang pertama yaitu melakukan apa yang benar tanpa disuruh. Dan yang kedua, tidak menunda pekerjaan. Dan yang ketiga, mengupayakan menolong orang lain. Nah, diingat-ingat ya adik-adik, kali ini kita akan melihat kehebatan Tuhan Yesus juga. Gimana sih Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang perempuan Kanaan yang kerasukan setan? Nah, penasaran kan ceritanya? Ayo dengarkan firman Tuhan. Kisah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu, Yesus pergi dari daerah situ dan berbondong-bondong bersama-sama muridnya menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tolong sembuhkan anakku yang sedang sakit kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak, Yesus, suruhlah ia pergi. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu
mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. kata perempuan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Terima kasih Kakak Dwi untuk firman Tuhan yang dibawakan hari ini. Gimana adik-adik, belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini? Pastinya dong. Kalita juga belajar sesuatu loh hari ini. Kalita belajar 2 hal, yaitu yang pertama, bagaimana perempuan Kanaan ini mempunyai inisiatif untuk datang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dan yang kedua, Kalita belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan semua penyakit apapun di dunia ini, termasuk kerasukan setan. Tuhan Yesus hebat bukan? Hebat dong. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari sama-sama kita berdoa supaya firman Tuhan tadi tertanam dalam hati kita yang paling dalam. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman hari ini yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami tentang inisiatif seorang perempuan Kanaan yang datang ketika anaknya sedang kerasukan setan. Dan Engkau menyembuhkan dia Tuhan. Tuhan kami percaya mujizat-Mu Tuhan akan terus nyata Tuhan. Buat adik-adik yang sedang sakit, buat adik-adik yang sedang tidak enak badan, Tuhan kami berdoa, biarlah saat ini Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan Tuhan, biarlah firman hari ini boleh tertanam di dalam hati adik-adik kami Tuhan. Dan suatu hari Tuhan, mereka boleh melihat mujizat yang luar biasa lagi yang Engkau lakukan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan menyaksikan ayat hafalan dan 5 pedoman aku anak inisiatif yang minggu lalu kita pelajari, akan dibawakan ulang oleh adik-adik kita dari Medan, dari Solo, dan dari Jakarta. Aku anak inisiatif yang punya 5 pedoman hidup. Yang pertama, saya akan lakukan yang benar tanpa harus disuruh. Yang kedua, saya akan lakukan pekerjaan saya sekarang. Yang ketiga, saya akan menunjang keberhasilan seluruh tim. Yang keempat, saya akan menjadi bagian menyelesaikan masalah. Yang kelima, saya akan menolong orang lain dengan semangat. Karena Yesus yang sanggup aku melakukan semua. Aku anak inisiatif yang punya 5 pedoman hidup. Punya 5 pedoman hidup. Punya 5 pedoman hidup. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat
aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur 27 ayat 13. Yeay! Karita salut loh dengan adik-adik yang hafal ayat hafalan dan 5 pedoman anak inisiatif. Good job! Nah adik-adik, setelah ini kita akan lakukan aktivitas yang berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, yaitu membuat origami seorang wanita. Siapkan alat dan bahannya ya adik-adik ya. Jangan lupa ajak papa dan mama untuk menemani dan membantu kalian. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk activity. Nah, hari ini kita akan membuat activity seorang wanita dari kertas origami. Yang hasil akhirnya akan seperti ini ya adik-adik ya. Apa sih tujuan kita membuat activity seperti ini? Tujuannya supaya kita semua ingat firman Tuhan hari ini tentang Yesus menyembuhkan seorang anak dari wanita Kanaan. Oke adik-adik, kita langsung mulai aja yuk activity-nya. Bahan-bahan yang diperlukan: 3 lembar kertas origami, 1 buah double tip atau lem, 1 spidol, dan 1 buah gagang es krim. Pertama-tama kita akan membuat segitiga seperti ini ya adik-adik ya. Buat yang rapi ya, ditekan ya. Setelah itu kita buka dan kita buat lagi segitiga dengan garis tengahnya di sini. Lalu sebelahnya lagi menjadi seperti ini ya adik-adik ya. Kita balik. Kita akan membuat lipatan seperti ini dengan garis tengahnya yang ini. Caranya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, bentuknya hampir seperti pesawat. Kita lipat lagi untuk sisi sebelah sininya. Lipat segitiga. Dan sisi sebelah kiri juga sama, segitiga, sampai bentuknya menjadi seperti ini ya adik-adik ya. Penampakan dari depan, dari belakang seperti ini. Lalu kita tekuk kurang lebih aja ya adik-adik ya. Tekuk menjadi seperti ini. Hasil akhirnya ininya juga kita tekuk sedikit supaya tidak terlalu lancip. Nah, hasilnya menjadi seperti ini.
Ini selesai bagian pertama, yaitu bagian kepala. Ambil lagi origami yang kedua, kita akan membentuk badannya. Origaminya ini kita akan lipat juga menjadi segitiga. Menjadi seperti ini ya adik-adik ya. Bentuknya kita tekan-tekan yang rapi, ujung-ujungnya juga lancip-lancipnya kelihatan. Lalu kita tekuk lagi kurang lebih 1 cm. Tekuk menjadi seperti ini. Mirip seperti perahu. Sudah menjadi seperti ini. Kita balik. Kita tekuk menyilang diagonal melewati batas sedikit. Seperti ini. Demikian juga dengan sisi sebelahnya. Kita tekuk juga. Menjadi seperti ini. Lalu kita rapikan. Kita masukkan sisi yang sebelah kanan masuk ke dalam celah sini. Menjadi seperti ini. Ini hasil akhirnya ya adik-adik. Bagian keduanya. Nah, bagian yang terakhir, origami yang terakhir. Kita akan membentuk rok dari si wanita Kanaan. Kita lipat menjadi segitiga lagi adik-adik. Segitiga seperti ini. Lalu kita lipat lagi menjadi segitiga sama sisi. Dari sini lipat lagi seperti ini, menjadi segitiga lagi. Lalu kita buka lipatannya dan kita lipat ini sebagai garis tengahnya seperti ini. Demikian juga sisi sebelahnya. Nah, ini dirapin ya adik-adik ya. Pastikan ini ujung-ujungnya lancip. Lalu bagian sini kita akan tekuk ini ke dalam. Yang ini juga sama, kita akan tekuk ini ke dalam. Nah, dan bagian atasnya kita akan tekuk ini sedikit menjadi seperti ini. Nah, ini jadi bagian ketiganya. Lalu bagian yang terakhir kita akan menggabungkan 3 bagian yang sudah tadi kita buat. Caranya, kita ambil bagian yang terakhir dahulu, lalu digabungkan dengan bagian yang kedua. Kita masukkan bagian ketiga ini ke dalam bagian yang kedua. Yang lekukan tadi kita buat sedikit, kita lekuk di sini, sehingga menjadi seperti ini. Dan nanti di sini kita akan kasih double tape atau lem di sisi sininya. Dan kita tempelkan kepala si wanita ini di sini. Nah, lalu kita akan buat matanya. Kiri kanan harus sama ya adik-adik. Matanya, lalu kemudian juga kita akan buat bibirnya. Kalau nanti adik-adik mau kasih warna pink untuk bibirnya juga nggak masalah. Dan yang terakhir kita akan tempel gagang es krimnya. Di bagian belakang. Iya. Nah,
Nah, selesai adik-adik. Jadi hari ini prakarya kita wanita Kanaan. Supaya adik-adik ingat ya tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih adik-adik, selamat mencoba. Jangan lupa diposting di Instagram gereja, foto bareng sama mama papa kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya walaupun kami ibadah di rumah, Tuhan tetap menyertai dan hadirat Tuhan tetap ada. Tuhan, kami percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan, virus ini akan berlalu Tuhan, dan kami bisa ibadah bersama-sama lagi di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik. Stay safe and stay healthy ya. Jangan lupa kalau mau keluar rumah kita pakai masker. Dan rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jaga kesehatan ya adik-adik. God bless you.